Sobat Sinemapedia, pada episode kali ini kita akan membahas tentang 7 deretan film Indonesia terbaik versi Sinemapedia. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan info menarik tentang film-film lainnya. Laskar Pelangi adalah salah satu dari deretan film terbaik di Indonesia. Film ini menjadi populer karena kisah inspiratif yang terkandung di dalamnya. Laskar Pelangi diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata dengan judul yang sama pada tahun 2005. Film ini dirilis pertama kali pada 26 Desember 2008 dan disutradarai oleh Riri Riza. Laskar Pelangi mengangkat ketertinggalannya dunia pendidikan di Indonesia, terutama daerah pedalaman. Pemain-pemain film ini juga melibatkan masyarakat lokal, terutama anak-anak di Pulau Belitung yang sekaligus menjadi lokasi syuting film ini. Laskar Pelangi masuk ke deretan film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak, yaitu 4.700.000 penonton. Berbagai penghargaan pun didapatkan film ini, seperti pemenang di Indonesia Movie Award dalam kategori pemeran wanita utama terbaik oleh Cut Mini, dan pemain utama pria terbaik yang diraih oleh Ikra Nagara. Bahkan film ini sendiri meraih kategori Best Film dan Best Editor di Asian Film Awards di Hong Kong. Dan selanjutnya dalam deretan film Indonesia terbaik ditempati oleh Pengabdi Setan. Film ini merupakan remake dari film dengan judul yang sama pada tahun 1980-an. Sedangkan film remake-nya sendiri dirilis pada 28 September 2017. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar yang kita ketahui telah menyutradarai banyak film-film horor. Dibintangi oleh Tara Basro yang memerankan tokoh Rini, Bron Palarai sebagai tokoh bapak, dan Ayu Laksmi sebagai sosok ibu yang menjadi ikon dari film Pengabdi Setan. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang mengalami keterpurukan finansial. Setelah lebih dari 3 tahun, uang mereka dihabiskan untuk membiayai pengobatan sang ibu yang sakit keras dan kemudian merenggut nyawanya. Sepeninggal ibu, berbagai macam teror mulai dirasakan pada masing-masing anaknya. Secara keseluruhan film ini, suasana horor sangat terasa, didukung oleh sinematografi yang terlihat apik dan akting dari masing-masing pemain yang sangat menghayati perannya. Pengabdi Setan merajai box office dengan meraup 4,2 juta penonton. Film ini juga berhasil menyabet banyak penghargaan di ajang Festival Film Indonesia pada 2017. Film ini juga meraih penghargaan Best Horror Film di Toronto After Dark Film Festival di Kanada. Berikutnya ada My Stupid Boss. My Stupid Boss merupakan sebuah film komedi Indonesia yang dirilis pada 19 Mei 2016. Film yang disutradarai oleh Upi Avianto ini mengambil lokasi syuting di 2 negara seperti Indonesia dan Malaysia. Film ini mengisahkan tentang hubungan antara seorang karyawan dan bosnya yang berkelakuan jahil. Ditambah, perusahaan yang dipimpinnya tersebut tidak memiliki aturan atau sistem manajemen yang jelas. Seringnya, kekacauan terjadi akibat ulah dari bos itu sendiri. Sang bos sendiri memiliki prinsip boss man always right, yang berarti bos selalu benar. Setiap keinginannya harus selalu dikabulkan. Tak jarang, keinginannya tersebut terbilang aneh dan sulit dimengerti. Film yang dibintangi oleh Bunga Citra Lestari dan Reza Rahardian ini berhasil mendapatkan beberapa penghargaan pada Festival Film Indonesia, seperti kategori aktor pemeran pria terbaik yang diraih oleh Reza Rahardian, pemeran pendukung terbaik yang diraih oleh Alex Abad, dan kategori penyunting gambar terbaik. Selain itu, My Stupid Boss juga memenangkan kategori pemeran utama pria terpuji yang diraih oleh Reza Rahardian di Festival Film Bandung. Dan film ini juga mendapatkan nominasi film favorit pada Usmar Ismail Awards. Dilan 1990 merupakan film drama romance yang dirilis pada tahun 2018. Film yang disutradarai oleh Fajar Bustami ini diangkat dari novel bestseller karya P.D. Bike dengan judul Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Novel remaja tersebut memiliki alur cerita yang menggemaskan dengan sosok Dilan dan Milea sebagai karakter utama. Film yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla ini mendapat antusias yang tinggi oleh para remaja di Indonesia. Berkisah pada bulan September tahun 1990 ketika Milea bersama keluarganya baru saja pindah dari Jakarta ke kota Bandung. Karena kepindahannya tersebut, Milea pun harus bersekolah di sebuah SMA yang ada di kota kembang tersebut. Beberapa hari menjadi murid baru, Milea bertemu dengan seorang murid yang mengaku sebagai panglima tempur geng motor bernama Dilan. Saking percaya dirinya,
Dylan langsung meramal kepada Milea bahwa suatu hari nanti ia akan naik motor bersamanya dan menjadi pacarnya. Entah bagaimana caranya, Dylan kemudian bisa mengetahui segala tentang Milea, seperti nomor teleponnya hingga alamat rumahnya. Dylan 1990 berhasil meraup 6,3 juta penonton selama penayangannya. Tak heran jika film ini sukses memborong penghargaan tahunan Indonesia, yaitu Indonesia Movie Actor Awards pada 2018. Selain itu, film Dylan 1990 juga berhasil memperoleh penghargaan sebagai film terfavorit. Tak hanya itu, pasangan pemeran utama film Dylan 1990 yaitu Vanessa Priscilla dan Iqbal Ramadan juga turut mendapatkan penghargaan pemeran pasangan terbaik. Dan Vanessa Priscilla juga mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terfavorit. Berikutnya dalam urutan film Indonesia terbaik ditempati oleh The Raid. The Raid adalah film aksi bela diri yang disutradarai oleh Gareth Evans dan dibintangi oleh Iko Uwais dan Joe Taslim. Film ini pertama kali dipublikasikan pada Toronto International Film Festival sebagai pembuka untuk kategori Midnight Madness. Para kritikus dan penonton memuji film tersebut sebagai salah satu film aksi terbaik sehingga memperoleh penghargaan The Cadillac People Choice Midnight Madness Award. The Raid mengambil latar pada sebuah daerah kumuh di Jakarta, tepatnya pada sebuah apartemen terbengkalai yang akhirnya dialihfungsikan oleh gembong sindikat narkoba sebagai markas besarnya. Karena berada pada tempat yang tertutup dan terbengkalai, sehingga segala aktivitas yang ada di dalam apartemen tersebut tidak terendus oleh siapapun, bahkan oleh polisi sekalipun. Film ini juga diputar di beberapa festival film di banyak negara lain, sehingga menjadikan film ini sebagai film komersial produksi Indonesia pertama yang paling berhasil di tingkat dunia. Di Indonesia sendiri, film ini meraih sebanyak 1,8 juta penonton selama penayangan. Di Indonesia sendiri, film ini meraih sebanyak 1,8 juta penonton selama penayangan. Setelah penundaannya selama 2 tahun akibat pandemi, KKN di Desa Penari akhirnya hadir untuk menjawab rasa penasaran masyarakat Indonesia. Diangkat dari sebuah utas misteri pada akun Simpleman, KKN di Desa Penari memiliki tantangan tersendiri untuk memuaskan ekspektasi pembaca tweet di Twitter. Film horor ini mengisahkan 6 mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di desa terpencil yang disebut Desa Penari. Desa tersebut dihuni oleh makhluk halus bernama Badarawuhi, siluman ular penari yang berusaha mengambil tumbal dari ke-6 anak muda tersebut. KKN di Desa Penari menampilkan visual yang mengagumkan, baik dari lokasi maupun penampilan serta kostum para pemerannya. Ditambah dengan pemandangan desa yang asri, pepohonan yang tinggi, serta adanya jembatan panjang yang mengagumkan. Nuansa tradisional sekaligus magis sungguh terasa dengan iringan musik gamelan dan beberapa instrumen back sound di dalam film ini. Sejak penayangannya pada 30 April lalu, film ini telah meraih setidaknya 7,5 juta penonton dan menjadikannya film terlaris di Indonesia sepanjang masa, mengalahkan Warkop DKI Reborn yang mendapatkan 6,8 juta penonton. Berikutnya ada Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos. Grup lawak yang satu ini seakan hidup abadi di hati masyarakat Indonesia. Lewat humor yang dianggap mengakar dalam kehidupan, Warkop DKI menjadi tontonan yang hampir bisa dinikmati semua orang. Grup yang diisi oleh Dono, Kasino, dan Indro tentu tidak tergantikan. Meskipun demikian, rumah produksi yang kini tengah naik daun di industri film tanah air, yaitu Falcon Pictures, berani melestarikan kembali spirit Warkop DKI dengan wajah baru. Film ini mengambil kisah tentang petugas CIPS atau yang memiliki kepanjangan cara hebat ikut-ikutan penanggulangan sosial. Kisah yang pernah difilmkan Warkop pada tahun 1982 diramu kembali dengan pendekatan yang lebih kekinian, menceritakan tentang 3 petugas lembaga swasta yang memiliki niat baik namun selalu sial dalam menjalani tugas. Dono, Kasino, dan Indro kerap kali membuat kekacauan yang tak terduga, sehingga membuat bos CIPS menjadi jengkel. Ketiga karakter legendaris tersebut diperankan oleh aktor yang sudah teruji kualitasnya dalam berakting. Di antaranya Vino J. Bastian sebagai Kasino, Abimana Arya Satya sebagai Dono, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Memerankan karakter yang sudah dikenal dan melekat di kepala masyarakat bukan perkara mudah. Ada banyak yang meragukan ketiga aktor tersebut, namun keraguan itu dijawab dengan kepiawaian akting mereka.
Tidak heran setelah 22 hari penayangannya di bioskop, Warkop DKI Reborn ini menembus angka 6 juta penonton. Selain itu, film ini juga mendapatkan beberapa penghargaan di IBOMA atau Indonesian Box Office Movie Awards pada 2017 lalu. Beberapa penghargaan yang didapat seperti kategori trailer terbaik dan kategori pemeran utama pria terbaik oleh Abimana Arya Setia. Nah, itu dia deretan film Indonesia terbaik versi Cinemapedia. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah!